Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Ayuhal ikhwah wal akhwat, saudara-saudara jamaah yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semuanya, khususnya kepada akhinal kiram Al-Ustadz Abdullah Mas'ud hafidhaqullah ta'ala. Semoga kehadiran kita semua Allah senantiasa membimbing untuk selalu mensyukuri atas hidayah yang Allah berikan kepada kita dan kepada keluarga kita semua. Mohon maaf saudara-saudara sekalian, saya bukan sedih tapi bahagia melihat saudara-saudara jamaah berkumpul di tempat yang Allah muliakan ini. Saya tidak bisa mungkin banyak memberikan tausiah, hanya sebagai bentuk nasihat memotivasi kepada diri saya, kepada seluruh jemaah, bahwa alhamdulillah pertemuan pada pagi hari ini di bulan Rajab, bulan yang Allah berikan lipatan ganda, di salah satu ayat yang dibaca, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, itu di Al-An'am insyaallah juga dijelaskan di 160. Tapi di bulan Rajab ini Allah lipatkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Perkenalkan, sebelum saya menyampaikan, barangkali ada yang belum kenal. Nama saya sejak kecil diberi nama Ja'far Shadiq oleh abi saya, bin Masturin, bin Ta'lim, bin Ma'ruf, bin Abdul Muhib Al-Maduri. Jadi Ja'far Shadiq bin Masturin, bin Ta'lim, bin Ma'ruf, bin Abdul Muhib Al-Maduri. Asli Madura. Jadi Umi Madura, Abi Madura, anak kelahiran Madura. Kurang lebih 55 tahun yang silam. Jadi Akhi Fatur Rahman sudah 55. Masya Allah. Sudah lebih sepuh dari saya ya, yang belum kenal. Kemudian lulus dari SD di Madura, saya disekolahkan oleh Abi di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Kemudian saya dididik di salah satu masjid oleh Abi saya sendiri di Nahdlatul Ulama. Jadi dari sejak kecil di sekolah umum saya di Muhammadiyah, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah,
Kemudian dalam bisik pendidikan agamanya saya dididik di Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan NU. Kebetulan pada saat itu Abi termasuk salah satu pengurus dari Nahdlatul Ulama. Kemudian lulus dari SD dilanjutkan ke pesantren namanya Miftahul Ulum Kabupaten Pamekasan. Miftahul Ulum yang sekarang Unisma Universitas Madura. Miftahul Ulum. Saya kurang lebih di situ 5 tahun, kemudian melanjutkan ke As-Salafiyah Sumur Putih Pamekasan 1 tahun, sehingga saya dididik di pesantren Nahdlatul Ulama kurang lebih 6 tahun. Kemudian pendidikan umumnya sambil sekolah di PGAN, Pendidikan Guru Agama Negeri. Itu perkenalan. Bapak-bapak jamaah, kemudian saya bertemu dengan salah satu kiai di Madura yang pada saat itu beliau memotivasi kepada saya untuk menjadi seorang ustadz muda, seorang mubalek, suruh bergabung ke Lemkari, Lembaga Karyawan Islam Indonesia. Pada saat itu, sebelum berubah menjadi LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, cerita singkatnya saya menyantren setelah lulus dari pendidikan guru agama negeri atas nasihat Bapak Kiai Bustami hafidhahullahu ta'ala, hanya 5 bulan. Hanya 5 bulan di Pondok Pesantren Barokah Kediri. 5 bulan. Alhamdulillah di tes tulisan Latin dengan bertulisan Arab yang dimaksud kalau di pesantren itu apa namanya? Oh, pada hafal semua ya. Pada hafal semua ya. Saya tidak nunggu, kebetulan gurunya dikenalnya Pak Bahbun. Pak Rois Bahbun ya. Ya. Pak Bahbun, antum pernah ngalamin enggak? Bahbun. Bahbun. Mujibun ya. Kebetulan ketika di tes pertama disuruh nulis di papan tulis. Kemudian dibacakan salah satu ayat, saya dilupakan. Kemudian disuruh tulis tanpa melihat. Setelah selesai menulis, langsung dinyatakan lulus. Kamu tidak perlu nunggu 1 bulan lagi, langsung lulus. Kemudian diberi ijazah. Dan kamu pantas untuk menjadi guru pegon katanya. Dan boleh dites bapak-bapak sekalian. Di kalangan yang hadir ini pegonnya boleh dites dengan saya. Nanti yang menilai Ustadz Abdullah Mas'ud. Iya. Masya Allah. Cerita singkatnya, karena panjang waktunya 30 menit, saya bertemu dengan Ustadz Khalil Bustami hafidhahullahu ta'ala. Beliau masih muda, masih bujang, dan punya julukan Mubalek Paku Bumi. Awalnya saya tidak boleh gabung dengan siswa-siswa umum, disuruh gabung dengan Mubalek Para Kota Bumi. Kak, panjenengan tak usah gabung deka santri sibanya, apolong ban kula saos, makle cepet. Kok pada diem? Ini kan suruh cerita aslinya, baru diterjemah.
Kemudian saya harus mengikuti aturan yang berlaku di pondok pesantren sini. Jadi walaupun beliau menghargai kepada saya dengan penawaran suruh gabung di Guru Bujang yang statusnya Paku Bumi. Ya pada saat itu saya mikir berarti ada Paku Usu, Paku Reng gitu. Tapi nggak sempat bertanya. Iya cuma Paku Bumi katanya. Ya. Pada saat itu saya mengikuti kajian umum pertama. Ada beberapa para penyampai, saya maklumi mungkin dalam penyampaian tata bahasa saya dilupakan ayatnya, kemudian dibaca tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Sementara pada saat itu saya sudah belajar ilmu yang disebut nahu, sorof, ya. Jadi salah satu yang dihafal adalah matan jurmiyah. Al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wada'i yakni annal kalama indan nahwiyin, itu dihafal. Kalau antum menghafal kan? Hidayatul Mustafid untuk menghafal semua dihafal. Tunjuk untuk tajwid. Kan di pondok itu ada namanya Hidayatul Mustafid. Kemudian setiap guru menyampaikan yang namanya mangkulan, banyak tata bahasa yang tidak sesuai. Tapi saya disarankan untuk tidak banyak ngeritik. Suruh diam. Ya diam saja pokoknya menengahi. Ya, suruh diam. Padahal hati ini menolaknya. Jadi contoh seperti dalam surah Al-Buruj itu dibaca fi lauhum mahfuz gitu. Ya mungkin bukan karena unsur sengaja tapi mungkin karena lupa. Tapi berulang kadang nyebutnya seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, cerita singkatnya saya jadilah seorang mubalek. Dilupakan ijazahnya. Ijazah lulus Kertosono dilupakan, lulus dari Kediri Kertosono dilupakan, mau dibawa, ya dilupakan karena kebetulan punya acara dengan keluarga. Tadi subuh juga ngisi di Masjid Jaban Nahal di Yukum Jaya, Lampung Tengah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, saya lulus ya dengan nilai baik dan berijazah dengan baik. Ya, ijazahnya yaitu Lembaga Dakwah Islam Indonesia, disingkat LDI. Ya, qadarullah dilupakan, saya mau tunjukkan itu kan. Supaya benar-benar saya asli bahwa saya lulusan dan bukan mubalek yang dikarbit katanya kan. Ya. Kemudian saya dinasihati sama, saya pada saat itu manggil Mas Khalil, Ustadz Khalil Bustami hafidhahullahu ta'ala. Mas, saya mau diminta untuk jadi guru pusat. Wah, menabi panjenengan tak usah Mas, nanti ilmuna kurang manfaat tembian. Nanti biar rekaman ini ditranslate dengan bahasa Indonesia. Artinya kalau sambian jangan tugas di sini. Ilmu yang sambian dapat dari pondok pesantren yang sebelum di sini itu manfaatnya kurang. Jadi ke daerah saja. Kemudian saya mengikuti sarannya, mengikuti saran beliau. Pada saat itu masih bujang beliau, saya ikuti. Tugaslah kebetulan qadarullah di Lampung pada saat itu tulang bawang. Dan ketemu sama Bapak Kiai daerahnya. Bapak Kiai daerahnya langsung namanya
Bapak Sugiono, ya Bapak Sugiono, pertama kali daerahan di Wista di Jakarta Barat di belakang Trisakti kedokteran, Fakultas Kedokteran, ya kemudian tugas sampai ke Lampung. Pada saat itu ngimami subuh, Bapak Kiai daerahnya itu kebetulan bacaannya saya anggap kurang tartil pada saat itu, karena saya belajar membaca sudah di pesantren sebelum di Kediri. Ya, dalam cara membaca Al-Quran harus ada makhorijul huruf, sifatul huruf, dan hukum-hukumnya, ahkamu fi tajwidi. Ya, saya sudah belajar dengan kitab dasar namanya kitab dasar Hidayatus Sibyan. Jadi pelajaran tajwid kitab dasar pertama Hidayatus Sibyan yang saya pelajari. Jadi saya belajar makhorijul huruf, sifatul huruf, kemudian hukum-hukum setelah lafadz itu digabungkan yang dimaksud seperti mat, ya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu. Tapi saya masuk ke pondok yang di Kediri ini kok tidak mendetil diajari tentang makhorijul huruf sama sifatul hurufnya. Tapi saya tidak boleh membantah, suruh diam. Ya, saya tidak tahu maksudnya pada saat itu. Cuma karena saya sami'na wa ata'na, ada tambahan lagi mastata'na. Kemudian saya dijadikan mubalek kelompok, 3 bulan kemudian saya langsung dijadikan mubalek daerah. Karena saya di daerah sudah mulai sedikit action. Action artinya ketika ada pertemuan para mubalek, para ustadz-ustadzah menyampaikan beberapa yang disebut mangkulan, salah, saya termasuk orang yang selalu peduli negor, itu salah. Mangkulnya seperti ini, tidak bisa. Ini seperti ini, seperti ini. Itu di tahun 91-an, 92, 93 sudah menegur para mubaligho selevel daerah. Kemudian pada saat itu Allah dengan mengangkat derajat saya, kemudian saya dijadikan imam sholat. Karena imam daerahnya disuruh belajar ngaji lagi dengan saya kalau mau jadi imam. Tapi saya mengingatkan ya dengan punya sopan santun. Panjenengan supaya mempelajari lagi tentang cara membaca Al-Quran dengan benar. Sebaiknya sementara tidak usah ngimami. Terus saya imam daerah. Apa tidak memenuhi syarat? Tapi sebaiknya kalau masih ada yang lebih baik tentang bacaannya, maka sebaiknya yang lebih baik tentang bacaannya. Singkat cerita, jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya didapuk menjadi imam di masjid daerah. Pada saat itu gegerlah, gegeran pertama. Ada mubalek baru yang kiai daerahnya dilarang untuk ngimami, kemudian dia pingin jadi imam. Padahal saya tidak pingin jadi imam. Cuma ditunjuk, karena ditunjuk ya sami'na wa ata'na. Ya, insyaallah. Jadi rupanya karena masih muda di saat itu, suaranya agak bagus, bukan bagus, agak bagus. Ya, masih segar-segarnya, hafalannya masih banyak. Ya, kadang baca surah pertama ngimami surah Al-Fajr. Wal fajr walayalin ashr. Masya Allah, kayak Masjidil Haram katanya yang imami. Cuma kayak kan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, terus bergulir. Saya selalu mengingatkan para mubalek, para pengurus, ketika ada hal yang menyimpang dari pengertian Al-Quran yang sebenarnya. Karena saya sebelum masuk ke Pondok Kediri, saya sudah belajar tafsir,
Jalalain, tafsir Al-Baydawi, tafsir Ibnul Munzir, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Jarir. Tapi di pesantren ini kok nggak ada ini. Saya disuruh diam. Saya disuruh diam. Bapak Kiai Bustami hafizahullahu ta'ala, organisasi ini masih ada kekurangan, masih ada beberapa kesalahan. Termasuk organisasi ini adalah sementara dilarang oleh pemerintah, masih pada saat itu lemkari. Ada larangan kejaksaan ya yang berkaitan dengan Islam jamaah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya sering dilaporkan ke pusat bahwa ada seorang mubalek dari Madura namanya Ja'far Shodiq, ya, sering menegur pemangkulan yang sudah diterima dari pusat. Kebetulan yang sering dilaporkan yang disebut dengan ulama sepuh yaitu Bapak Suudi yang di Kertosono, Ustadz Suudi Ridwan. Setiap teguran saya yang melaporkan orang-orang daerah itu kebetulan kepada Bapak Suudi Ridwan. Apa jawaban beliau? Mubalek itu benar. Dilalahnya qadarullah seperti itu. Kalau tidak kepada Suudi yang mohon maaf, yang penglihatannya sedikit, Pak Suudi siapa itu? Suudi Ridwan, iya. Ada satunya Pak Suudi, Pak Masudi. Kedua itu dilaporkan dengan hal apa yang saya negor di beberapa pemangkulan yang menurut saya dalam syarahnya tidak sesuai dengan syarah. Maka kedua ulama yang dianggap sesepuh itu membenarkan. Sehingga Bapak Kiai daerah saya selalu mendukung dengan apa yang saya lakukan di daerah pada saat itu. Kemudian terus semakin berjalan dalam tugas saya. Kemudian saya mengingatkan kepada Kiai daerah tentang ND, tentang nikah dalam. Saya bilang dengan Kiai daerah, Pak, dalam Islam tidak ada ND, tidak ada nikah dalam. Tidak ada nikah dalam. Kalau mau nikah, nikah saja. Nikah itu syaratnya seperti ini, rukunnya seperti ini, wajibnya seperti ini, sunnahnya seperti ini. Yang membatalkan pernikahan seperti ini. Jadi tidak harus kiai daerah, tidak harus kiai desa yang menikahkan. Alhamdulillah di saat itu saya diikuti saran saya. Jadi setiap ada pernikahan, jadi selama saya menjadi mubalek daerah, bisa disebut walaupun walinya si wanita ini belum bergabung kepada jamaah Jokam, tetapi langsung disuruh mengakad nikahkan kalau mau tidak diwakilkan. Itu berjalan sudah sebelum saya menjadi kiai daerah. Kemudian berlanjutnya perjuangan, tiba-tiba ada penyapihan untuk menjadi ya daerah baru, sehingga daerah baru disapi disebut dengan namanya yaitu daerah Wai Abung. Di 2006 di bulan berapa saya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya langsung diangkat menjadi kiai daerah. Jadi mubalek kelompok 3 bulan, langsung tidak melalui mubalek desa, langsung mubalek daerah. Kebetulan merangkap jadi pembina para mubalek-mubalek seluruh daerah. Ya, kemudian langsung diangkat menjadi imam daerah. Bapak-bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Berselangnya waktu, saya semakin galau. Karena surat tobat semakin banyak yang diberikan kepada saya. Dan saya tidak pernah membacanya. Karena saya merasa orang jamaah yang bertobat kepada saya tidak punya kesalahan kepada saya. Kenapa harus tobat dengan saya? Bahkan yang dilampiri dengan uang. Bahkan ada yang berkaitan dengan dosa yang melakukan had. Dengan saya larang, tidak boleh tobat ke pusat. Tidak ada urusannya. Saya sudah jadi kiai daerah itu. Tidak ada urusannya. Karena si pelaku ini adalah melaporkan kepada saya, tidak usah lanjutkan laporannya. Itu bukan urusan saya. Maka oleh karenanya, saya diangkat jadi kiai daerah. Di 2006 sampai 2011 akhir. Bulan berapa ini? Iya, saya bawa supaya saya tidak dianggap 2011 bulan 9. Semua saya cerita jamaah bukan merupakan kebanggaan. Bukan. Tapi proses dalam hidup saya ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Dan Allah menyelamatkan saya. Menyelamatkan panjenengan untuk meniti di jalan sebagaimana jalannya Rasulullah SAW, jalannya para sahabat, para tabi'in yang bermanhaj salafus saleh ini. Jadi saya bercerita bukan merupakan kebanggaan saya jadi mubalek daerah, jadi pembina, jadi kiai daerah, bukan. Kalau itu kebanggaan, cukuplah fasilitas bagi saya sebagai imam daerah untuk tidak keluar. Saya kemana saja itu sangat dihormati. Sangat dihormati. Mau kemana saja. Tinggal telepon, saya datang pakai surat sambung namanya. Yang di kaleng, saya kebetulan nggak bawa juga. Nggak ada stoknya sudah. Ya, yang di kaleng. Kalau sudah dapuannya imam daerah, bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu. Enje. Ibu-ibu pasti kalau ketemu kiai daerahnya pasti enje. Walaupun dengan suaminya awakmu. Sama imam daerahnya enje. Walaupun sama suaminya awakmu. Kemudian pengangkatan dari 2006 karena tidak langsung diberikan SK. 2 tahun kemudian dibuktikan. Ini baik enggak dalam ngurusi. Alhamdulillah rupanya SK turun. Ini SK-nya imam daerah. Ada yang hadir juga punya SK seperti ini. Ini tidak pernah saya tunjukkan, baru kali ini secara umum saya tunjukkan. Karena pada saatnya, pada saat yang tepat di Ma'had Ustadz Abdullah Mas'ud ini, ya Masya Allah. Ini boleh panjenengan lihat nanti. Ya, ini asli, ini dokumen asli, ya. Kemudian, walaupun saya dapat SK ini tidak bangga. Saya sering diintip oleh beberapa penerobos pusat. Bahkan saya pernah nyampaikan salah satu kitab matan himpunan hadis yang dihimpun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala yang namanya Bulughul Maram. Iya. Itu dianggap salah. Terus saya banyak rintangan di dalamnya. Termasuk melakukan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu banyak tantangan. Sehingga terus saya berdakwah di dalam bahwa ini yang benar, ini yang salah menurut dalil, ini yang benar, ini yang kurang pas menurut dalil. Bahkan termasuk di dalam masalah salat. Saya menjelaskan tentang syurutus salah, tentang arkanus salah,
tentang wajibatus shalah, sunanus shalah, mubtilatus shalah, makruhatus shalah, itu dianggap saya menyebarkan ya kitab-kitab karangan. Karena di dalam Jokam, di dalam jamaah Jokam itu tidak mendetail tentang fikih masalah salat. Tidak diterangkan tentang syurutus salat, apa yang dimaksud syarat sahnya salat itu, arkanus salat, wajibatus salat. Oleh karenanya saya terus berdakwah di dalam. Alhamdulillah ada beberapa jamaah mubalek desa, imam desa, ya alhamdulillah keluar dari pemahaman yang lama menuju insya Allah petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kesimpulan pertemuan ini, saya memotivasi kepada seluruh jamaah, baik Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kebenaran yang Allah tunjukkan kepada kita ini wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri. Kita dulu semangat, sambung kemana-mana, semangat sambung kelompok, sambung desa, sambung daerah, sambung Persinas, sambung Asad, sambung apa saja. Bahkan sambung sepak bola. Ya, sambung sepak bola, sambung saja. Di saat ini kita sudah tahu antara al-haq wal batil. Mari jangan sampai tidak mensyukuri nikmat yang mulia ini, nikmat yang besar ini. Wajib disyukuri jamaah. Kita pertahankan keimanan ini, pertahankan kebenaran yang menurut dalil sahih di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW kita yakini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya pernah diundang ke Aceh. Yang kiai daerahnya Pak Hanan, yang kebetulan beberapa bulan yang lalu ya berkunjung ke ma'had ini. Kurang lebih saya 15 hari di sana, saya menerangkan isi khutbah yang ada di dalam Kitabus Shalah. Ini Kitabus Shalah, dari awal saya bilang, mu'allifnya ini siapa? Nanya kepada saya ketika di Kediri, mu'allif itu apa? Ini ngaji kitab, saya tanya mu'allifnya itu siapa? Nggak paham. Yang ditanya mubaleknya, nggak paham. Loh, ini ngaji atau gimana? Mu'allif itu yang menghimpun. Bapak-bapak, di sini Kitabus Shalah, tapi tidak ada siapa penanggung jawabnya. Namanya mu'allif. Saya menghimpun buku, nama saya dicantumkan, nomor HP saya dicantumkan. Karena takut ada kesalahan di antara salah satu maksud tujuan agar diingatkan. Dan termasuk ya sebagai penanggung jawab. Bukan ngarang, tapi menghimpun. Tapi di sini, di himpunan yang panjenengan mungkin hatam semuanya. Ya bahkan sudah di luar kepala menyampaikan. Ini mu'alifnya tidak jelas. Apalagi percetakan. Percetakan CP apa, PT apa, CP nggak ada percetakannya. Iya. Legal secara syariah bahwa ini himpunannya siapa, yang menghimpun siapa, penanggungnya siapa, ini tidak jelas. Ini saya di awal masuk hari pertama disuruh beli kitab himpunan, saya tanya, lah mu'alifnya ini siapa? Yang ditanya tidak paham. Nah, ini nanti kalau dengar berita saya nanti dikasih mu'alif. Dikasih mu'alif nanti. Ya. Di dalam khutbah ini ada khutbah sani min khutbatil Jum'ah. Ada perkataan yang menyebut fi rububiyatihi wa ilaihiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Di Aceh saya jelaskan tentang tauhid rububiyah. Ini berdasarkan uluhiyah,
asma wa sifat. Pada bengong semua. Apa ini enggak kitab luar? Ini. Saya mengambil rujukan di sini. Di sini tidak dijelaskan dengan gamblang tentang tauhid. Bagaimana dalam beribadah seorang hamba mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, perkataan yang satu-satunya jamaah, di mana saja berada, kapan saja keadaannya, wajib selalu tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh berakidah yang benar. Wajib berakidah yang benar. Maka oleh karenanya, karena waktunya sudah sampai jam 11 yang diberikan kepada saya mengingatkan kembali untuk terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, belajar terus terutama ke ma'had kita ini yang sudah kita jelas manhajnya. Kebetulan keberadaan beliau juga sudah kita ketahui. Jangan diragukan ma'had kita yang diasuh oleh Ustadz Abdullah Mas'ud. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua usaha kita Allah memberikan keberkahan, memberikan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala Allah takdirkan kepada kita dalam keadaan husnul khatimah. Intinya sampai sekarang alhamdulillah saya tidak di dalam jamaah. Mulai dari proses ini adalah SK pemberhentian. Ustadz Abdullah Mas'ud saya tunjukkan tadi, saya nggak diberi katanya. Iya. SK Pakubumi diberi Ustadz. Enggak pula. Saya bilang karena kalau diberikan masalah besar, muskil kabir kata saya tadi. Masalah besar. Iya. Ini dipersilahkan kalau pingin ngelihat secara langsung. Iya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Boleh dibaca. Loh kok disimpan katanya? Sebagai bukti. Sebagai bukti. Kemudian saya kalau di seluruh provinsi di Lampung khususnya, ketika Bapak Haji Ahmad Syamsuri sebagai imam daerah yang ada di Bandar Lampung, beliau kalau kumpul seluruh imam daerah selampung ini, yang memimpin bahkan yang memutuskan beberapa hukum. Iya. Sebelum memutuskan, setelah saya bergabung tidak berani. Insya Allah seringnya bertanya saya. Sebelum memutuskan, bagaimana Pak Ja'far? Benar enggak? Selalu begitu. Kemudian setelah beliau sakit, kemudian menyerahkan, ini tugas saya. Iya. Termasuk saya tidak mau membela dan jamaah saya infak yang jalurnya Persinas. Karena saya tidak setuju manusia diadu dengan manusia. Itu ada kisos. Ya. Dan banyak cerita yang lainnya jamaah yang mungkin ini secara singkat. Dan kebetulan saya ada waktu kesempatan untuk tahadus bin ni'mah. Sekali lagi bersyukurlah kepada Allah. Jaga kebenaran ini. Kebenaran yang bermanhaj salafus saleh. Kebenaran yang didasari dengan rukun Islam yang 5, yaitu 2 kalimat syahadah, salat, kemudian zakat, puasa, haji, dan kebenaran tentang keimanan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada utusan-utusan Allah, dan iman kepada yaumul akhir, dan iman kepada al-qadr khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan terus berbuat ihsan. Islam berdasarkan rukun Islam yang 5, iman berdasarkan rukun iman yang 6, kemudian ihsan berdasarkan rukun Islam, rukun ihsan yang 1. Itu terus pelajari, dalami tentang masalah akidah, tentang masalah tauhid yang berkaitan dengan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Terus dipelajari. Jangan bosan-bosan.
Syukur-syukur di pesantren kita ini yang dibina oleh Ustadz Abdullah bin Mas'ud, kita ngadakan asrama. Ngadakan asrama berapa bulan sekali. Ya tentu beliau ini kan bukan di bawah organisasi yang besar. Ya biayanya ya dari kita-kita lah. Kita kan kena berapa persen dulu. Mana Pak Imam? Ada Pak Imam gitu kan. Pak Imam. Lagi keluar Pak Imam ya. Iya. Sini siapa yang 10%? Oh ini Pak Imam. Pak Imam, Assalamualaikum. Berapa persen dulu Pak Imam? Selain jatah-jatah kelompok, jatah desa, jatah daerah. Lain jatah pribadi. Masuk 10% atau lebih dari 10%? Bani Israel. Sekarang tidak usah sekian persen. Mari kita dukung beliau. Ustadz Abdullah Mas'ud. Dukung. Beliau tidak punya kekuatan kecuali dengan izin Allah dan bantuan kita. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan mendukung hal-hal yang mengarah kepada kekufuran, apalagi mengkafirkan. Ini waktunya terbatas. Mungkin kita ada kesempatan yang lain untuk membahas yang lain. Saya sengaja bawa tas kecil ini menunjukkan petunjuk bahwa saya pernah duduk di majelisnya Syekh Yahya bin Usman Al-Mudarris rahimahullahu ta'ala, yang ngajak saya Ustadz Khalil Bustami. Dari situlah 2007 hati saya sangat mantap. Langsung saya beli syarah Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari. Saya buka tentang ijtihad, saya buka tentang keimaman, saya buka tentang jamaah. Dari situlah hati saya sangat sinkron dengan apa yang dinasihatkan oleh Bapak Kiai Bustami, hafidhahullah, Bapak yaitu Ustadz Khalil Bustami. Bahwa Ustadz Khalil Bustami punya bapak namanya Bustami. Dan beliau bilang bahwa syarat sahnya Islam tidak harus berbaiat. Syarat sahnya Islam tidak harus bergabung dengan organisasi ini. Tapi kamu tidak apa-apa bergabung. Karena kalau nggak bergabung, nggak diterima dakwahmu. Nggak diterima dakwahmu. Jadi dari awal Allah memberikan petunjuk kepada saya mempunyai keyakinan bahwa Islam yang benar itu bukan harus lewat jokam ini. Bukan harus. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mari kita dukung, dan sekali lagi barangkali jadi ingatan, mari kita ngadakan asrama sehari semalam, 2 hari, asrama kitab-kitab para ulama yang disampaikan untuk memantapkan keimanan kita. Insya Allah kira-kira kita setuju tidak? Masya Allah. Kalau di sini berinfak semua, namanya infak lemparan. Selesai ini konsumsi di belakang itu. Iya, selesai ini. Iya Pak Darman. Ya, beliau ini pembina mahasiswa ini kan. Sebandar Lampung. Iya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Alhamdulillah keturunan saya sudah hijrah semua, dan sudah ada yang jadi ustadz. Anak laki-laki pertama jadi ustadz di Pondok Sunnah, yaitu di Telaga Sunnah Tulang Bawang, di Ustadz Eko LC. Ya, putra saya yang bernama Hizkil Abdillah. Jadi dulu ndak mau mondok di Pondok Jokam. Bukan disuruh saya. Saya masuk ke Serbajadi, mau mondok di sini, ndak mau, jorok katanya. Saya mohon maaf ini kan. Ketemunya pas waktu itu kamar mandi yang belum dibersihkan. Demikian yang bisa disampaikan. Silahkan kalau nyebrang ke Lampung Tengah di Yukum, hubungi saya, mau malam mau siang. Namun kalau WA jelaskan, Ustadz atau Mas Ja'far, saya ex Jokam. Nah, biar ada fasilitas khusus. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.